Dr. Renan sudah saya hubungi, mau bergabung. Kita sapa mungkin Ustaz Ahmad Zainuddin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Masih siap-siap sepertinya, Pak Mas. Oh ya, kayak siap. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ahmad Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalan Ustaz. Ana Dr. Mansur Ustaz sudah undang Ustaz mendoakan waktu. Tapi nanti acara dipimpin oleh Adinda Dr. Andi. Silakan Dr. Andi berkomunikasi dengan Ustaz. Ini teman-teman dari kardiologi nih Ustaz, semuanya pengagasnya Dr. Kardiologi yang sudah alhamdulillah dapat hidayah sunnah, dan kita mencoba membawa ilmu ini dari Ustaz pada tapi ini terbuka untuk umum. Silakan Dr. Andi menyapa Ustaz. Dr. Andi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah baik. Suara saya sama audio, video jelas? Jelas Ustaz, jelas, bagus. Jelas Ustaz. Saya akan menjadi moderator untuk acara siang ini Ustaz. Ini kami sedang menunggu kehadiran Dr. Renan yang nanti akan memberikan kata sambutan Ustaz. Baik. Afan, admin, mohon Dr. Renan sudah bergabung, mungkin bisa dijadikan co-host, admin. Oke, silakan diundang Dr. Renannya biar mulai. Silakan Dr. Andi. Sudah Pak Mas, sudah bergabung. Alhamdulillah. Acara dipimpin dengan Dr. Andi, silakan. Baik. Assalamualaikum Dr. Renan, sudah bergabung ya Dokter? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Dr. Renan saat ini sudah bergabung. Ustaz, masih ingat saya tahun lalu jadi moderator di salah satu kajian juga sama Ustaz. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Siap. Di acara pediatrik waktu itu. Pediatrik, ya pediatrik ingat Dok. Iya. Dr. Renan ini ketua kita nih. Alhamdulillah baik. Beliau ketua kolegium jantung ini. Penentu pencatatan. Siap. Saya komentar sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati, yang kita cintai, Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari, kemudian udah Masrul, kemudian di sini adik saya, murid saya dulu nih, sekarang udah jadi sejawat Dr. Andi Kristiagita ya, dan juga teman-teman dari dokter-dokter jantung di Indonesia yang bergabung dalam perhimpunan dokter spesialis kardiovaskular Indonesia, kemudian para hadirin semua. Alhamdulillah ini acara kita, acara untuk terus mengisi hari-hari kita dengan ibadah ya, insya Allah, karena hari ini adalah hari yang kita berada di bulan Ramadan, dan insya Allah hari yang baik untuk selalu kita isi hari-hari kita dengan ibadah, dengan ketakwaan, dan insya Allah dengan kegiatan ini dapat memberi spirit kita, karena Ramadan ini adalah bulan kita berlatih dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa mencapai derajat takwa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala.
dari saya tentu apa yang kita dapat di kajian-kajian seperti ini, tentu yang kita harapkan adalah mewarnai praktek kita sehari-hari sebagai praktisi, sebagai dokter, begitu, sebagai pelayan publik, sebagai pelayan masyarakat, dan sekaligus tentu sebagai pribadi, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, selalu mengintegrasikan dalam praktek kita sehari-hari. Karena ketika ini sudah kita dalami, sudah kita kuatkan, maka insya Allah nggak akan ada masalah-masalah etik, masalah Terputus ya. Dr. Renan. Ya, menggagas, menginisiasi, dan kemudian mengawal kegiatan ini, dan insya Allah akan terus bermanfaat untuk kita semua dari waktu ke waktu. Demikian dari saya, insya Allah semua dalam keadaan sehat, walafiat, dan barokah untuk semua, untuk seluruh keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung buka saja ya, Dr. Masrul. Silakan, Adinda pimpin semuanya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izin dan rahmatnya kita bisa berkumpul kembali secara daring ya dalam acara Perki Mengaji siang ini ya. Segala salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat beliau, para pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Dan ahlan wa sahlan ya, marhaban bikum bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah bergabung dalam acara Perki Mengaji siang ini ya. Kami dari panitia menyampaikan terima kasih banyak, jazakumullah khairan, syukran jazilan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Dan tadi kami juga sudah dibuka tadi acaranya oleh Dr. Renan. Kami ucapkan terima kasih banyak, Dok, jazakumullah khairan, syukran jazilan atas kata sambutan dari Dr. Renan Sukmawan. Dr. Renan Sukmawan, sarjana teknik PhD, spesialis jantung, pembuluh darah, konsultan, PH, Magister Administrasi Rumah Sakit. Beliau adalah saat ini merupakan Ketua Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia periode 2022 dan 2025. Terima kasih tadi sudah memberikan kata sambutan untuk acara ini. Kemudian bagi bapak-bapak dan ibu-ibu peserta yang mungkin baru bergabung di Perki Mengaji edisi yang hari ini, saya mungkin perlu menginformasikan bahwa Perki Mengaji ini merupakan program pengajian daring yang insya Allah rutin diselenggarakan oleh kami, Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau Perki, sebagai salah satu langkah kami dalam pembangunan sumber daya manusia yang komprehensif yang meliputi pembentukan karakter ya, di mana kita tahu bahwa menuntut ilmu agama dan menuntut ilmu dunia adalah dua hal yang harus dilakukan secara beriringan, tidak boleh ditinggalkan salah satunya dalam kerangka kita meraih tujuan utama kita, yaitu kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan di yaumil akhir nanti, karena tujuan utama kita diciptakan di dunia adalah untuk beribadah ya, oleh Allah Ta'ala kita diciptakan untuk beribadah. Baik, tadi kita sudah mendengarkan ya kata sambutan dari Dr. Renan. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan pada Dr. Renan. Dan alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saat ini juga sudah bergabung di tengah-tengah kita Ustadz Ahmad Zainuddin. Terima kasih Ustadz atas waktu yang sudah diluangkan untuk bergabung bersama kami. Untuk siang ini bapak-bapak dan ibu-ibu, kita akan menyimak materi Perki Mengaji siang ini adalah sebuah materi yang sangat menarik dan insya Allah sangat bermanfaat untuk kita. Materi yang berjudul Kitakah yang ditunggu Rasulullah SAW di Telaga Al-Kautsar.
Materi nanti akan dibawakan oleh Ustadzuna Ahmad Zainuddin Al-Banjari, license hafizahullah ta'ala, dan nanti kita akan sama-sama juga menyimak dan mencatat ya, kalau bisa, supaya nanti bisa melakukan murojaah setelahnya. Tapi sebelumnya mungkin saya akan membacakan terlebih dulu ya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, adab-adab atau tata tertib acara pergi mengaji ini. Yang pertama, Halo, Dr. Andi. Ya, sepertinya terputus, Dr. Masul mungkin bisa dilanjutkan. Oke. Silakan Dr. Bobi lanjutkan. Ya, terima kasih, mungkin terputus tadi, Van. Baik, Bapak Ibu semua, mari kita catat ilmu yang didapatkan nanti, dan pertanyaan bisa disampaikan nanti melalui kolom chat ataupun raise hand pada pertanyaan nantinya. Mungkin tanpa memperpanjang waktu lagi kepada Ustadz untuk dapat memberikan ilmunya. Tafadhol masykurah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang ke-17, hari Sabtu 17 Ramadan 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam sebuah kajian Islam ilmiah bersama Pergi Mengaji, Persatuan Dokter Kardiologi Indonesia, dalam sebuah tema kajian, Kitakah yang ditunggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Telaga Al-Kautsar. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin, para profesor, para dokter, dan juga para tenaga kesehatan dan seluruh kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala
selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema kitakah yang ditunggu Rasulullah SAW di Telaga Al-Kautsar. Tema ini sebenarnya harus kita dudukkan dulu berbagai macam istilah yang ada di dalamnya. Yaitu yang pertama adalah telaga, kemudian yang kedua adalah Al-Kautsar. Apakah dua hal ini sama atau berbeda? Dua hal ini sama atau berbeda? Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita perhatikan, maka kita akan dapati bahwa sebelum saya memasuki tema ini, ada perkara penting dari tema ini sebenarnya. Tema ini kalau kita lihat di dalam literasi agama Islam, maka dia berkaitan dengan perkara akidah. Jadi di dalam agama Islam ada pembicaraan tentang perkara akidah, ada pembicaraan tentang ibadah, ada pembicaraan tentang akhlak hasanah, dan ada pembicaraan tentang muamalah. Nah, kira-kira tema ini masuk yang mana? Tema ini masuknya adalah masuk dalam perkara akidah. Dan akidah itu adalah poin paling terpenting di dalam aspek kehidupan seorang muslim. Dibandingkan ibadah, muamalah, adab, dan akhlak. Semuanya penting dan semuanya diatur dalam agama Islam. Akan tetapi, akidah adalah yang paling terpenting dari 4 aspek kehidupan seorang muslim. Akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak dan adab. Karena ibadah, kemudian muamalah, kemudian akhlak dan adab tidak ternilai tanpa akidah. Tidak ada nilainya tanpa akidah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka tidak mengerjakan sholat, melainkan dalam keadaan malas. Dan tidak pula mensedekahkan harta mereka, melainkan dalam keadaan enggan dan benci. Surat At-Taubah ayat 54. Ayat ini menunjukkan pentingnya akidah. Karena amalan tidak diterima kecuali dengan akidah yang benar. Begitu juga di dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yang artinya
man ya'malu minas salihati afan. Ayat yang saya baca tadi adalah man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Barang siapa yang beramal saleh dalam keadaan baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan ia beriman. Nah, lihat di situ. Ada kata-kata dalam keadaan dia beriman. Maka sungguh kami akan benar-benar memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ini ayat surat An-Nahl ayat 97 menunjukkan bahwa iman adalah syarat diterimanya amal ibadah. Yang jika amal ibadah tersebut diterima, maka akan menjadikan seseorang hidupnya baik dari segala sisinya. Nah, ini makanya para ulama mengatakan syarat diterimanya amal ibadah adalah beriman. Jika tidak beriman, maka tidak diterima amal ibadahnya. Tidak pula mendatangkan kehidupan yang baik. Begitu juga dalam ayat yang lain, surat Ibrahim, akan saya ambilkan. Allah berfirman, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Yang artinya tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, ahli tafsir yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli tafsir. Beliau mengatakan kalimat yang baik di dalam ayat ini maksudnya adalah syahadatu an la ilaha illallah. Ya, syahadat la ilaha illallah, dan inilah yang disebut dengan perkara akidah. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Ya, akarnya teguh. Nah, itu syahadat la ilaha illallah itu bagaikan akar di dalam hati seorang beriman. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya menjulang ke langit. Artinya amalannya diangkat ke atas langit. Kenapa demikian? Karena amalannya berhak dan sah untuk diangkat ke atas langit. Kenapa berhak dan sah untuk diangkat ke atas langit? Karena didasari oleh akidah yang benar. La ilaha illallah. Nah, di sini pentingnya akidah yang benar. Nah, makanya tema kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan akidah, yaitu berkaitan dengan rukun iman. Yang kelima, ya, berkaitan dengan rukun iman yang kelima, yaitu al-iman bil yaumil akhir. Beriman kepada Allah tentang hari akhir. Dan hari akhir yang kita pelajari adalah hari kiamat yang besar. Hari kiamat yang besar itu nanti akan terjadi berbagai macam perkara. Yang pertama yaitu kebangkitan. Hari kebangkitan manusia dari alam kubur. Kemudian setelah itu
peniupan sangkakala. Kemudian setelah itu yang ketiga, dikumpulkan manusia pada padang mahsyar. Kemudian setelah itu asy-syafa'ah, syafaat, terjadinya syafaat. Kemudian setelah itu datanglah Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memulai memberikan buku catatan amal. Lalu setelah itu hisab. Lalu setelah itu mizan, timbangan, ditimbang amalan-amalan. Nah, setelah itu lalu berjalan di atas sirat. Lalu setelah itu baru yang kita bicarakan sekarang, yaitu telaga. Kemudian nanti ada pembicaraan Al-Kautsar. Ya, Al-Kautsar. Baik. Pertanyaan sekarang, apakah telaga dan Al-Kautsar ini sama atau tidak? Ya, sama atau tidak? Maka jawabannya adalah kalau kita perhatikan hadis riwayat Bukhari dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud. Beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang firman Allah, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami berikan kepada engkau Al-Kautsar. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Nahrun u'tiyahu nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam, syati'ahu alaihi durrun mujawwaf, aniyatuhu ka'adadin nujum." Dia adalah sungai diberikan kepada Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepi-tepi sungai tersebut terbuat dari berlian-berlian yang bulat-bulat dan cangkir-cangkirnya terdapat sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Berdasarkan hadis ini, maka berarti dia adalah sungai. Berarti dia adalah sungai yang disediakan dan diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada hadis riwayat Imam Muslim sebagai penjelasan tambahan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina adhhurina id ughfiya ighfa'ah thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman." Suatu ketika Rasulullah SAW duduk bersama kami. Lalu beliau seperti memejamkan mata sebentar, lalu setelah itu mengangkat kepala dalam keadaan tersenyum. Lalu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu bertanya, "Ma adhakaka ya Rasulullah?" Apa yang menyebabkan engkau tertawa wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzilat alayya anifan surah." Tadi diturunkan kepadaku sebuah surat. Faqara'a, lalu beliau membaca, "Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Al-Kautsar. Maka salat dan sembelihlah untuk Rabbmu. Sesungguhnya yang mencelakmu dialah yang terputus. Surat Al-Kautsar ayat 1-3. Lalu beliau bersabda, "Atadruna mal kautsar?" Tahukah engkau apa itu Al-Kautsar? Faqulna Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dan ini adalah adab dari para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu nahrun wa'adanihi Rabbi azza wa jalla 'alaihi khairun katsir." Sesungguhnya dia adalah sungai yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan aku oleh yang Rabbku azza wa jalla telah menjanjikannya untuk. Di dalamnya terdapat kebaikan yang begitu banyak. Huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Niyatuhu adadun nujum. Nah, ini perhatikan. Dia adalah telaga yang umatku akan mendatanginya pada hari kiamat. Jumlah dari cangkirnya sebanyak jumlah bilangan bintang-bintang. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Lamma unzilat inna a'tainakal kautsar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa nahrun fil jannah, hafatahu min dhahab, yajri ala janadilid durri wal yaqut. Syarabuhu ahla min al-asal wa ashaddu bayadan min al-laban wa abradu min al-thalb wa atyabu min rihil misk." Yang artinya dia adalah sungai. Al-Kautsar adalah sungai di dalam surga. Sisi-sisinya itu terbuat dari emas dan mengalir. Sisi-sisinya terbuat dari emas dan mengalir di atas batu-batuan berlian dan juga batu yakut. Airnya lebih manis dari madu, lebih putih dari susu, lebih dingin dari es, dan lebih wangi daripada minyak wangi misik. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Tirmidzi, Al-Kautsar nahrun fil jannah, hafatahu min dhahab, wal ma'u yajri 'ala al-lu'lu, wa ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban wa ahla min al-'asal. Al-Kautsar adalah sungai di dalam surga. Sisi-sisinya terbuat dari emas dan air mengalir di atasnya, air mengalir di atas berlian-berlian. Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Ini beberapa riwayat dari tentang Al-Kautsar itu sendiri, ya. Kemudian juga tambahan riwayat disebutkan oleh Imam Tirmidzi lagi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal kautsar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa itu Al-Kautsar? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaka nahrun a'tanihi Allahu ya'ni fil jannah. Ashaddu bayadan min al-laban, ahla min al-asal, fiha tayrun a'naquha ka'anaqil juzur." Qala Umar, "Inna hadhihi lana'imah." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akalatuha ahsanu minha." Artinya, Al-Kautsar adalah sungai yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya, ini di dalam surga. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan di dalamnya terdapat burung yang lehernya seperti leher juzur. Juzur itu onta. Ya, artinya besar begitu ya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Maka kemudian Rasulullah SAW menambahi bahwa makanannya lebih baik daripada itu. Nah, di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama Islam abad ke-10 Hijriah berkata, Al-Kautsar faw'al min al-kathrah summiya biha an-nahr li kathrati ma'ihi wa aniyatihi wa 'idhami qadri wa khairi. Al-Kautsar wazannya di dalam ilmu syaraf adalah faw'al, yaitu artinya banyak.
dinamakan sungai ini Sungai Kautsar karena saking banyaknya airnya, saking banyaknya gelasnya, kemudian saking besarnya kedudukannya dan kebaikannya. Kedudukannya dan kebaikannya. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang Al-Kautsar itu adalah sungai yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah sama dengan telaga? Apakah sama dengan telaga? Coba perhatikan sekarang kita baca dari perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari. Qauluhu baina ana asiru fil jannah. Di dalam sabda Nabi Muhammad SAW tadi, ketika aku berjalan di dalam surga. Taqaddama tafsiru suratil Kautsar anna dzalika kulla lailatin usriya bihi. Kana lailata usriya bihi. Sudah kita pelajari bahwa ini terjadi saat Nabi Muhammad SAW diisrakan, ya, diisrakan. Nah, kemudian setelah itu wa dhanna Dawudi anna al-murada anna dzalika yakunu yaum al-qiyamah. Nah, tetapi Ad-Dawudi mengatakan bahwa kejadian itu Nabi Muhammad SAW berjalan dalam surga itu nanti pada hari kiamat. Beliau mengatakan in kana hadza mahfuzan dalla ala anna al-haud alladhi yudfa'u anhu aqwamun ghairu an-nahr alladhi fil jannah. Nah, bahwa ini menunjukkan haud, istilahnya telaga itu haud, ha waw dot. Haud yang mana nanti ada orang-orang yang ditolak untuk minum dari telaga tersebut, itu bukanlah sungai yang ada di dalam surga. Nah, ini. Jadi ada pendapat yang mengatakan Al-Kautsar beda dengan haud. Ya, makanya kalau tema kita tadi apa temanya? Kitakah yang ditunggu Rasulullah SAW di telaga Al-Kautsar. Nah, menurut pendapat Dawudi bahwa Al-Kautsar tersendiri, dia adalah sungai di dalam surga, dan Al-Haud adalah telaga tersendiri yang berbeda dengan Al-Kautsar, yang berbeda dengan Al-Kautsar. Dan saya lebih condong kepada pendapat itu, ya, bahwasanya telaga beda dengan Al-Kautsar. Ya, telaga beda dengan Al-Kautsar. Nah, kalau sudah kita pahami itu, sekarang apa dan bagaimana itu telaga? Ya. Sekarang apa dan bagaimana itu telaga? Kemudian apa hubungannya kitakah yang ditunggu di telaga oleh Nabi Muhammad SAW? Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan bacakan dulu hadis-hadis yang berkaitan dengan pengertian telaga, ya. Yang dalam bahasa Arabnya yaitu apa namanya? Al-Haud. Sebentar ya, saya matikan AC, itu terlalu dingin. Baik. Telaga bahasa Arabnya apa tadi? Al-Haud, ya, Al-Haud. Nah, ada hadis tentang luasnya haud. Hadis tentang luasnya haud. Riwayat Bukhari dan Muslim dari Harithah bin Wahab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang haud. Beliau mengatakan, kama bainal Madinah wa San'a. Ya, haud itu seperti antara kota Madinah
dan Son'a. Sekarang kalau kita di dunia yang canggih ini, berapa jarak antara kota Madinah dan Son'a? Kalau saya lihat di sini 8.191 kilometer. Berapa jarak antara kota Madinah dan Son'a? Sebentar. Di sini 1.120 kilometer. 1.120 kilometer. Nah, itu antara kota apa ke kota apa itu ya. Panjangnya antara Madinah dan Son'a. Itulah luas dari telaga Rasulullah SAW dalam riwayat ini. Karena nanti ada beberapa riwayat. Kemudian juga ada riwayat yang lain, yaitu riwayat dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Inna qadra haudhi kama baina Ailah wa San'a minal Yaman. Sesungguhnya luas telagaku antara kota Ailah dan Son'a dari Yaman. Ailah itu adalah nama kota yang lama sekali di daerah Urdun, Yordania. Nah, berapa jarak antara Al-Ailah dengan Yaman? Dengan apa tadi? Dengan Son'a. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan antara jarak Ailah dengan Son'a sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, itu sekitar sama antara Madinah dengan Son'a. Ya, antara Madinah dengan Son'a. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sekitar 1.120. Dan di sana ada beberapa riwayat. Ada yang mengatakan antara Amman sampai kepada Ailah. Ada yang mengatakan antara Son'a dan Madinah. Ada riwayat yang mengatakan antara kota Madinah dan Amman. Ada yang mengatakan antara kota Ailah dengan Son'a. Yang jelas di dalam riwayat yang ada yang mengatakan masiratu syahr, berjalan selama sebulan. Ya, orang mengadakan perjalanan selama sebulan, maka itu adalah luasnya telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Kemudian kita pelajari lagi tentang telaga airnya. Dalam hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma'uhu abyadu minal laban wa rihuhu athyabu minal misk." Airnya lebih putih dari susu dan wanginya lebih wangi daripada minyak wangi misik. Ini dalam riwayat. Riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Lahuwa ashaddu bayadan minal thalj wa ahla minal asali bil laban." Sungguh air telaga Rasulullah SAW lebih putih daripada es dan lebih manis dari madu yang dicampur dengan susu. Kemudian kira-kira seperti itu. Itu adalah airnya. Kemudian
baunya, ya. Kemudian abariq. Abariq itu adalah seperti ini bentuknya. Abariq itu seperti ini. Ya, kalau saya boleh perlihatkan kepada para jamaah sekalian, nah ini. Atau seperti ini. Nah, ini namanya abariq, ya. Abariq berarti teko-tekonya lah ya, cangkir-cangkirnya. Nah, maka disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kizanuhu kanjumis sama." Artinya teko-tekonya itu seperti jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Di sini ada dua makna. Ada yang mengatakan banyaknya seperti jumlah-jumlah bintang yang ada di langit. Ada yang mengatakan bercahayanya, ya, bercahayanya seperti jumlah-jumlah bintang yang ada di langit. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau kita lihat riwayat yang lain, nah seluruhnya menyebutkan jumlah bilangannya seperti jumlah bilangan bintang-bintang yang ada di langit. Artinya sangat banyak. Nah, kemudian setelah itu, apa pengaruh setelah meminum air dari telaga? Maka pengaruhnya adalah siapa yang meminum darinya tidak akan pernah haus setelahnya selamanya. Subhanallah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah sangat luar biasa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni faratukum 'alal haud. Man marra 'alayya syarib wa man syariba lam yadhma abadan. La yaridanna 'alayya aqwamun a'rifum wa ya'rifuni thumma yuhalu baini wa bainahum." Nah, ini. Sesungguhnya aku yang akan mendahului kalian di telaga. Siapa yang melewati telagaku maka dia akan meminumnya. Siapa yang melewati aku? Jadi misalkan di belakang ini telaga, Rasulullah SAW di sini. Kemudian siapa yang melewati aku, dia pasti bisa meminumnya. Gitu ya. Karena Rasulullah SAW yang lebih dahulu di telaga nanti. Dan siapa yang meminumnya tidak akan pernah haus selamanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sungguh akan datang kepadaku orang-orang yang aku kenal mereka dan mereka mengenal aku. Kemudian dihalangi antara aku dan mereka. Nah, nanti kita akan membicarakan siapa orang-orang yang dihalangi dari mendapatkan air telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita juga nanti akan bicarakan siapa yang pertama kali minum dari air telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang jelas kita pelajari dulu tentang telaganya ini. Jadi tidak pernah haus selamanya, ya. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan perkataan beliau dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Zamanul haudi qabla al-'ubur 'ala as-sirat. Lihat, masa minum air telaga itu sebelum melewati sirat. Sirat, ya, jembatan yang nanti ada dibentangkan di atas neraka jahanam. Li'anna al-maqama yaqtadi dzalik, karena keadaan menunjukkan seperti itu.
haitsu innan nasa fi hajatin ila syurbi fi arasatil qiyamah qabla uburis sirat. Karena manusia sangat berhajat untuk minum di hari kiamat sebelum berjalan di atas sirat. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man yashrab minhu syarbah lam yadhma' ba'daha abada." Siapa saja yang meminum darinya satu kali minuman tidak akan haus selamanya setelahnya. Kata beliau, hatta ala sirat wa ba'dahu. Baik itu ketika jalan di atas sirat, nggak haus, dan ataupun fase-fase setelah sirat. Wahada min hikmat, wahadihi min hikmatillah azza wa jalla. Dan ini termasuk daripada hikmah Allah azza wa jalla di dalam ketetapannya. Lianna alladhi yashrabu minas syariah fi dunya la yakhsaru abadan kadzalik. Karena orang-orang yang meminum dari syariat Islam di dunia tidak akan sengsara, merugi selamanya seperti itu. Kemudian dalam riwayat yang lain ada pengaruh baik bagi yang meminum dari air telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu riwayat Imam Ahmad bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bagi yang telah meminum dari air telaga beliau, walam yusawwad wajhuhu abadan, dan tidak dihitamkan wajahnya selamanya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang siapa yang meminum air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka yang disebutkan di dalam hadis-hadis, para peminum pertama dari air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua macam. Yang pertama, orang-orang fakir dari kaum muhajirin. Orang-orang fakir dari kaum muhajirin. Yaitu hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Thauban radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Awwalun nasi wurudan alaihi fuqara'ul muhajirin, asy-sya'ith ru'usan, ad-danis thiyaban, alladzina la yankihuna al-mutana'imat wa la tuftahu lahumus sudat." Yang akan datang ke telaga pada hari kiamat pertama kalinya adalah orang-orang dari fakir dari kaum muhajirin, yang mana rambutnya tidak tersisir, kemudian pakaiannya penuh dengan debu, yang tidak diperbolehkan menikahi wanita-wanita yang kaya-kaya, bangsawan-bangsawan. Kemudian yang tidak dibantu, yang tidak dibukakan untuk mereka bantuan, artinya terhina. Maka nanti di akhirat mereka akan dimuliakan oleh Rasulullah SAW, yaitu untuk untuk Rasulullah, untuk orang yang pertama kali akan minum dari telaganya Rasulullah SAW adalah orang-orang fakir dari kaum muhajirin. Nah, kemudian yang kedua yaitu penduduk kota Yaman. Dari Thauban radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inni la ba'qaru hawdi, adudun nas li ahli Yaman, adribu bi'asaya hatta yarfaddu alaihim." Artinya, sesungguhnya aku yang akan mendahului di telagaku. Aku akan menghilangkan manusia, maksudnya menyisihkan manusia, agar penduduk kota Yaman minum air telaga terlebih dahulu. Ya. Sampai aku memukul mereka sehingga memberikan tempat untuk penduduk kota Yaman. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan,
Wa hadhihi karamatun li ahli Yaman fi taqdimihim fi syurbi minhu. Ini adalah karunia dari penduduk kota Yaman, ya, negeri Yaman, karena didahulukan mereka di dalam minum dari air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mujazatan lahum bi husni sani'ihim wa tuqaddimuhum fil Islam, atau wa taqaddumuhum fil Islam. Ini sebagai ganjaran bagi mereka atas apa yang telah mereka perbuat dengan baik di dalam agama Islam. Nah, ini orang yang pertama kali masuk di dalam agama Islam. Masuk di meminum air telaga dari air telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu siapa orang yang terlarang untuk meminum dari air telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan tadi, la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni thumma yuhalu baini wa bainahum. Sungguh akan ada orang-orang yang aku kenal mereka dan mereka mengenal aku, kemudian ditahan antara aku dan dia. Nah, ini sebabnya apa mereka ditahan? Ya, sebabnya apa mereka ditahan? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab mereka ditahan adalah karena mereka melakukan perbuatan ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, saya bacakan hadisnya dari riwayat Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Inni faratukum 'alal haud. Man marra alayya syarib wa man syariba lam yadhma abada." Aku yang mendahului kalian di telaga. Maksudnya yang menyiapkan, yang melayani Rasulullah SAW. Barang siapa yang melewati aku, maka dia akan minum dari air telaga. Dan barang siapa yang minum, maka dia tidak akan pernah haus selamanya. Kemudian akan ada orang-orang dari orang-orang yang mendatangiku. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Kemudian terhalang antara aku dan mereka. Kemudian aku berkata, innahum minni. Mereka adalah orang-orangku. Fayuqal. Lalu ada suara yang menjawab, sesungguhnya innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka adakan sepeninggal engkau. Apa yang mereka adakan sepeninggal engkau. Nah, ini menunjukkan bahwa bid'ah menahan seseorang dari meminum air telaganya Rasulullah SAW. Kemudian setelah mendengar seperti itu, Rasulullah SAW kemudian langsung menambahi, suhqan liman ghayyara ba'di. Celaka bagi siapa yang mengganti setelahku. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala yuqta'an liyuqatta'an rijalun min duni." Lalu ada orang yang ditahan, ya, tidak bisa bertemu dengan aku. Fala aqulanna
dan sungguh aku akan mengucapkan ya Rabbi ummati ummati, wahai Rabbku jagalah mereka, umatku umatku. Kemudian fala yuqalanna li, akan dikatakan kepada engkau, innaka la tadri ma amilu ba'dak ma zalu yarji'una ala aqarib. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggal engkau, ya. Dan ini menunjukkan bahayanya dari perbuatan bid'ah. Orang-orang yang tidak dapat minum dari air telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira hampir 1 jam kita berbicara, itu termasuk dari jawaban atas pertanyaan yang merupakan tema kita, kitakah yang ditunggu Rasulullah SAW di telaga? Jawabannya adalah iya, apabila kita beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan jika kita beribadah dengan bid'ah, maka tidak akan ditunggu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, silakan pembawa acara. Masya Allah wa tabarakallah, jazakallah khairan Ustadz Ahmad atas materinya yang sangat bermanfaat dan sangat menarik sekali. Tadi kita sudah sama-sama dengarkan kisah yang atau deskripsi yang sangat menakjubkan dari Sungai Al-Kautsar dan Al-Haud. Jadi ini ternyata ada pendapat ya yang menyatakan bahwa kedua hal tersebut adalah berbeda, ya, pendapat dari ulama salaf Ad-Dawudi. Nah, dan sekarang kita memasuki sesi berikutnya setelah sesi pemaparan materi, yaitu sesi tanya jawab. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya persilakan nanti untuk bertanya, bisa secara tertulis di kolom chat atau bisa secara lisan langsung nanti memakai fitur raise hand setelah saya persilakan. Dan kami berharap bahwa nanti pertanyaannya sesuai, ya, isi pertanyaan sesuai dengan topik materi hari ini dan disampaikan secara ringkas. Dan alhamdulillah saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat, ya. Saya akan bacakan satu persatu. Pertanyaan pertama ini dari Dr. Hauda El Rashid, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Beliau bertanya kepada Ustadz Ahmad Zainuddin, Ustadz, bagaimana posisi Al-Qantoroh atau hubungannya dengan telaga Rasul, Al-Kautsar, dan nanti orang mukmin akan diberi minum dari air garis miring telaga Al-Kafur. Mohon penjelasannya Ustadz, syukron. Ya, ini pertanyaan Bismillah. dari Dr. Hauda, Ustadz. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Jadi begini, sebelum saya jawab, saya ingin disclaimer lagi bahwa pembicaraan ini bermanfaat, sangat bermanfaat. Apa sebabnya? Sebabnya dia berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir. Dia berkaitan dengan rukun iman. Yang tidak sempurna keimanan seseorang kecuali dengan mengimaninya. Itu satu. Yang kedua, dia berkaitan dengan kehidupan setelah kematian. Maka pembicaraan-pembicaraan seperti ini adalah pembicaraan-pembicaraan yang membuat kita selalu berorientasi akhirat. Dan itu konsep Al-Quran agar kita tidak tergila-gila dengan dunia. Sehingga lalai. Melalaikan kewajiban atau melanggar larangan. Nah, ini penting. Jadi konsep hidup seorang muslim itu diperintahkan untuk banyak mengingat kehidupan akhirat
dari mulai kematian dan fase-fase kehidupan setelah kematian. Tujuannya apa? Agar selalu di dalam benak kita adalah bagaimana saya bisa selamat setelah mati. Masuk surga, surganya surga Firdaus, di dalam surga masuk surga, surganya surga Firdaus tanpa hisab, di dalam surga bertemu dan melihat Allah Azza wa Jal, dan kemudian diridhoi oleh Allah. Dan sebagaimana sudah saya sebut tadi, agar seseorang tidak terlena dengan dunia, apalagi sampai mendewakannya, maka pelajarilah hal-hal yang seperti ini, yang berkaitan dengan kematian dan kehidupan setelahnya. Taib, yang ditanyakan oleh Pak Dokter tadi itu panjang, seperti kita membahas antara haud dengan kausar. Ya, tetapi saya jawab karena memang ditanyakan. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang berkaitan dengan sirat. Apa itu pengertian sirat? Ya. Pengertian sirat adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm dulu misalkan, imam yang lebih ulama yang lebih terdahulu ya. Tariqun yudha'u baina dhahranai jahannam fayanju man sya'allahu wa yahliku man sya'a. Dia adalah jalan diletakkan di antara dua sisi neraka jahanam. Maka akan selamat siapa yang dikehendaki oleh Allah, dan akan binasa siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama Islam setelahnya, misalkan di abad ke-7 Hijriah, Imam Nawawi mengatakan as-sirat huwa jisrun mansubun ala zahri jahannam afanallahu minha. Sirat adalah sebuah jembatan yang diletakkan di atas neraka jahanam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita darinya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, as-sirat mansubun ala matni jahannam wa huwa al-jisru alladhi bainal jannati wan nar yamurrun nasu alaihi ala qadri amali. Sirat adalah jembatan yang diletakkan di atas jahanam, dan dia adalah jembatan antara surga dan neraka. Ya, orang-orang berjalan di atasnya sesuai dengan amalan-amalan mereka. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah sirat. Lalu tadi ditanyakan tentang qantarah. Apa itu qantarah? Ya, gitu ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, qantarah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhlusul mu'minuna minan nar fa yuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar fa yaqassu li ba'dihi min ba'din madhalimu kanat bainahum fid dunya hatta idza hudhibu wa nuqqu udhina lahum fi dukhul jannah fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi li ahadihim la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannah minhu bimanzilihi kana fid dunya. Lihat, ini adalah syirat. Ya, ini adalah qantarah. Ya. Orang-orang beriman selamat dari api neraka. Nah, selamat dari api neraka berarti mereka itu masuk ke dalam neraka dulu, lalu diselamatkan dari api neraka. Beda cerita tadi.
sirat itu adalah setelah dia minum telaga Rasulullah SAW lalu jalan di atas sirat. Kalau ini enggak, sudah selesai semua, yang masuk surga, yang masuk neraka, lalu dikeluarkan dari orang-orang beriman yang bermaksiat tadi, dan akhirnya dihukumi masuk neraka, dikeluarkan dari surga, dari neraka. Ya, setelah mereka dikeluarkan dari neraka, maka mereka ditahan di atas qantarah antara surga dan neraka. Lalu setelah itu diambil qisas antara mereka. Artinya jangan sampai masuk ke dalam surga mempunyai kezaliman terhadap orang sedikit pun. Sehingga jika sudah dibersihkan, disucikan, maka diizinkan bagi mereka masuk ke dalam surga. Nah, itu bedanya antara sirat dengan qantarah, ya. Itu dia. Wallahu alam. Nah, Jazakallah khairan katsira Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan jawaban tersebut dipahami, memuaskan dan bermanfaat untuk Ibu Dr. Hauda El Rashid, ya, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Berikutnya saya akan bacakan pertanyaan kedua. Ini dari Ibu Dr. Hauda El Rashid lagi, Ustadz. Pertanyaannya, maaf Ustadz, di luar tema. Beberapa musola di Padang pada hari Jumat membaca surat As-Sajadah di rakaat pertama dan surah satu lagi tertentu, ya, Dr. Hauda lupa surat apa, pada rakaat kedua. Nah, Dr. Hauda menanyakan apakah ini disunahkan, Ustadz? Demikian. Nah, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan akan hal ini, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setiap beliau hari Jumat di sholat subuh, beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil, yaitu surat As-Sajdah, kemudian di rakaat yang kedua yaitu surat Al-Insan. Surat Al-Insan, hadis riwayat Imam Muslim. Saya bacakan hadisnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil fajri yawmal jum'ah Alif Lam Mim Tanzil Al-Kitab As-Sajdah wa hal ata 'alal insani hinu min ad-dahri. Adalah Nabi Muhammad SAW senantiasa membaca pada sholat fajar pada hari Jumat, yaitu surat As-Sajdah yang diawali dengan Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fihi rabbil alamin, kemudian surat Al-Insan yang diawali dengan hal ata 'alal insani hinu minad dahr. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lalu begitu juga hadis riwayat Muslim yang lain dari Abu Hurairah. Kalau tadi kan dari Abdullah bin Abbas. Jadi ada dua sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Ya, ada dua sahabat yang meriwayatkan hadis. Dari dua hadis inilah dianjurkan untuk membaca dua surat As-Sajdah dan Al-Insan pada surat subuh di hari Jumat. Dan para ahli fikih, peneliti, mereka menyebutkan maksud dari membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Tetapi bukan berarti maksudnya karena ada sujud saja di situ. Tetapi karena di dalamnya, dalam dua surat ini, terdapat kandungan yang sangat besar maknanya. Ya. Di dalam surah As-Sajdah misalkan, disebutkan tentang penciptaan Adam. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala awal menciptakan Nabi Adam dari tanah, ya. Kemudian setelah itu bagaimana Allah menjadikan akhir kehidupan manusia di sisi Allah pada hari kiamat,
Ya, bagaimana mereka akan dihisab, bagaimana mereka akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Insan, yang mana maknanya sangat jelas dalam surat Al-Insan. Allah menyebutkan tentang bagaimana manusia itu diciptakan asalnya dari tidak ada, kemudian setelah itu ada hisab, kemudian setelah itu ada ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwah, saya akan bacakan perkataan dari Syekhul Islam. Menarik. Beliau mengatakan tentang dua surat ini. Wal insan innama yunkiru wa yantadhirul qiyamatal kubra. Yang artinya, dan seorang manusia sesungguhnya dia sedang menunggu kiamat yang besar. Wa ammal maut fa kullu ahadin ya'lamu bihi. Sedangkan kematian setiap orang mengetahuinya. Ada kematian kita bisa melihat gitu maksudnya. ولهذا كره للخطباء أن يقتصروا في خطب الجمع والأعياد على التذكير بالموت ونحوه من الأمور التي لا يختص بها المؤمنون وأحب أن يكون التذكير بما في اليوم الآخر مما أخبرت به الرسل. Ini penting. Oleh sebab itulah para ahli khutbah, para pendakwah itu dimakruhkan hanya menyebutkan tentang kematian. Karena berarti semua dari manusia, baik mukmin, kafirnya, semuanya akan mati. Semuanya orang tahu akan hal itu. Yang berbeda antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman adalah perkara kehidupan setelah kematian. Ya, perkara kehidupan setelah kematian. Makanya Rasulullah SAW dalam khutbah Jumat sering menyebutkan surat Qaf. Kemudian juga Rasulullah SAW di hari Jumat kata beliau membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Karena di dalam dua surat ini dan di dalam surat Qaf terdapat awal penciptaan manusia, kemudian terdapat hari kiamat yang akan dibangkitkan manusia dan dihisab serta diberikan ganjaran. Itulah yang membedakan orang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Nah, kira-kira itu hadisnya, dalilnya, dan itu hikmahnya. Saya perlebar biar lebih puas. Nah. Ya. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan atas jawabannya. Jadi ini memang disunahkan ya Ustadz ya untuk membaca surat As-Sajdah, tidak hanya terkait dengan sujud tilawah ya Ustadz ya, tapi juga karena terkait dengan keagungan kandungan surat tersebut dan juga surat Al-Insan dan surat Qaf. Baik, saat ini sudah ada pertanyaan lagi Ustadz. Ini pertanyaan ketiga dari Ahmad Rizky. Beliau bertanya, apa nama dari telaga Rasulullah tersebut Ustadz? Namanya hanya Al-Haud. Tidak ada disebutkan oleh Rasulullah SAW Haudi begitu, telagaku begitu. Ini kalau kita mengambil pendapat beda antara Al-Kautsar dengan Haud. Nah, di sana ada ulama yang mengatakan dia sama. Tetapi wallahu alam saya lebih condong kepada pendapat dia berbeda. Karena Kautsar itu setelah masuk surga. Sedangkan Haud itu sebelum masuk surga. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallah khairan Ustaz. Berikutnya pertanyaan keempat dari Uca. Saya tidak tahu ini ikhwan apa akhwat. Afwan, izin bertanya Ustaz, syafaat dari Rasulullah itu diberikan kapan? Kemudian telaga Al-Kautsar itu bisa masuk ke situ apakah setelah ditimbang amal baik dan buruk atau bagaimana Ustaz? Kenapa orang yang melakukan bid'ah tadi bisa berada juga di telaga Kautsar Rasulullah SAW? Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini semestinya lebih baik gini. Nah, saya nasihatkan ya kepada perki, kemudian pengajian-pengajian online, para dokter, para tenaga kesehatan. Saya mempunyai beberapa kajian dengan kawan-kawan di
beberapa universitas seperti ITB, kemudian ada beberapa juga IPB dan yang lainnya. Nah, mereka ini nasihat saja ya, nasihat saja. Sehingga mungkin menjadi pembelajaran bagi kita. Karena dari pertanyaan tadi timbul nasihat ini. Sebagian kawan-kawan yang memang masih aktif bekerja, mengkhususkan diri untuk ngaji. Itu bagus, ngaji. Tetapi kajian yang dimaksud adalah kajian yang benar-benar sistematis. Dan saya sering memberikan penjelasan kepada para kaum muslimin tentang tata cara menuntut ilmu. Kita tahu bahwa seorang muslim wajib menuntut ilmu. Cuma seorang muslim yang menuntut ilmu ini kan nanti orientasinya kan macam-macam. Ada yang dia menuntut ilmu nanti berarti menjadi penuntut ilmu. Kemudian lanjut setelah itu menjadi penuntut ilmu yang lebih tinggi yang akhirnya nanti dia menjadi panutan umat, pengajar umat, ahli agama di tengah umat. Nah, tata cara belajar agama jenis yang seperti ini beda dengan tata cara yang kedua. Yang kedua adalah seorang muslim, dia belajar ilmu agama, orientasinya dia tidak menjadi pendakwah yang profesional gitu. Tetapi belajar ilmu agama adalah sebagai keperluan dia menjadi seorang muslim. Nah, yang seperti ini cukup dia mempelajari rukun iman, rukun Islam. Nah, seperti yang ditanyakan tadi. Kan itu banyak banget tuh. Berarti tentang syafaat, lalu berkaitan dengan sirat, lalu berkaitan dengan hisab, lalu berkaitan dengan haud, dan seterusnya. Nah, ini kalau dipelajari satu-satu dari rukun iman, kemudian nanti ada pada pembelajaran rukun iman, beriman kepada hari akhir, akan terbentang semua pertanyaan itu. Nah, disitulah berbeda mempelajari agama secara sistematis dengan mempelajari agama melalui kajian Islam lepas tematik. Nah, itu ya. Tapi tidak mengapa. Ini ada azan di jam saja, belum di masjid. Saya lanjutkan saja. Nah, ini di jam. Baik. Begini ceritanya. Jadi manusia itu dibangkitkan, kemudian setelah itu dikumpulkan. Nah, pada saat pengumpulan ini, manusia dalam keadaan telanjang, tidak memakai alas kaki, tidak terkhitan, tidak membawa apa-apa. Sedangkan matahari didekatkan sedekat-dekatnya. Oke. Nah, maka ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringatnya sampai dada, ada yang sampai pinggang, sampai lutut, sampai kedua mata kaki. Tergantung amalnya masing-masing. Lalu setelah itu manusia bingung karena tidak ada keputusan dari Allah. Ini manusia seluruhnya ya, dari mulai Adam sampai manusia terakhir yang Allah ciptakan. Tidak ada keputusan dari Allah, dan pada waktu itu hanya Allah yang rajanya. Tidak ada yang bisa menentukan sama sekali kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka mendatangi Nabi Adam. Wahai Adam, mintalah, berdoalah engkau kepada Allah agar kemudian Allah memulai hisab. Kemudian Nabi Adam mengatakan tidak bisa. Lalu mereka meminta kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan tidak bisa. Apa permintaan mereka ini? Agar Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar dimulai hisab. Agar dirubah keadaan ini. Kan enggak, mereka cuma berdiri saja. Ingat, manusia pada saat itu tidak bisa bergerak apa-apa. Gitu. Kemudian minta kepada Nabi Ibrahim juga tidak bisa. Minta kepada Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad SAW.
Nah, inilah syafaat. Nabi Muhammad SAW langsung mengatakan, aku yang memilikinya, aku yang memilikinya. Itu yang disebut dengan syafaatul uzma. Lalu Rasulullah SAW ngapain? Lalu Rasulullah SAW sujud di hadapan Allah, lalu bertasbih dengan ucapan tasbih yang beliau belum pernah mendapatkannya selama hidup beliau di dunia. Itu ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu lalu Allah berkata, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wasfa' tusyaffa' wa qul tusmi." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkat kepalamu. Kemudian berikanlah syafaat. Artinya berdoalah kepada Allah agar dimulai hisab. Sesungguhnya engkau sudah diizinkan untuk memberikan syafaat. Dan mintalah, sesungguhnya permintaanmu akan dikabulkan. Nah, itulah yang disebut dengan syafaatul uzma. Dengan syafaatul uzma itulah akhirnya Rasulullah SAW mendapatkan maqaman mahmuda, yaitu kedudukan yang terpuji, dipuji oleh seluruh manusia. Kenapa? Karena berkat doanya, berkat syafaatnya Rasulullah, berkat doanya Rasulullah kepada Allah, dimulai hisab. Berhenti, tidak ada nasib yang tidak menentu. Nah, itu syafaat yang besar. Nah, di sana ada syafaat lain, yaitu syafaat orang yang aturan masuk neraka diberi syafaat oleh Rasulullah akhirnya tidak jadi masuk neraka. Atau syafaat orang yang sudah masuk ke dalam neraka diberi syafaat oleh Rasulullah akhirnya dikeluarkan dari neraka. Nah, itu sudah terjadi. Nah, sedangkan syirat itu sebelum syafaat yang kecil-kecil tadi, syafaat yang besar yang tadi yang memudahkan orang untuk dihisab. Adapun syirat ini sebelum syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa orang yang ahli bid'ah bisa mereka masuk ke atas syirat? Maka jawabannya, yang berjalan di atas syirat itu semua dari manusia. Ya, semua dari manusia yang berjalan di atas syirat tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya." Dan tidak ada di antara kalian kecuali akan melewati syirat. Dan hautnya Rasulullah SAW sebelum syirat. Nah, gitu ya. Dan mereka akan lewat dari syirat tersebut, tidak bisa meminumnya. Hanya dilewati saja. Tidak bisa meminumnya. Dihalangi untuk berjalan di atas minum di haud tersebut, di telaga tersebut, dan akhirnya mereka langsung ke syirat. Nah, sekali lagi pembelajaran ini akan teratur rapi di dalam benak kita kalau kita belajar secara sistematis. Nah, wallahu a'lam. Ya, jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya yang sistematis dan komprehensif. Jadi demikian ya untuk akh atau ukhti Ica nih ya. Jadi syafaat itu kalau yang ditanyakan syafaatul uzma tadi diberikan oleh Rasulullah setelah adanya kesusahan yang lama ya Ustadz ya, yang sampai lama sekali setelah yang di padang mahsyar itu meminta ke nabi-nabi meliputi Nabi Adam alaihissalam dan ulul azmi, tapi beliau tidak berkenan memberikan sampai akhirnya direkomendasikan ke Rasulullah SAW, dan Rasulullah juga memberikan syafaat itu setelah diizinkan oleh Allah Ta'ala. Baik, saya akan bacakan pertanyaan lagi. Ini kebetulan ada yang hendak bertanya secara lisan Ustaz Ahmad. Ini dari Dr. Masrul silakan. Yang sudah raise hand. Silakan Dr. Masrul untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana Dr. Masrul yang alhamdulillah Allah mudahkan komunikasi dengan Ustaz. Walaupun Ustaz belum kenal, Ana alhamdulillah Ustaz baik hati bisa merespon. Alhamdulillah. Ana doakan Ustaz sehat selalu dalam bimbingan dan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Ini memang yang terkait dalam kehidupan sehari-hari Ustaz. Kita melihat amalan-amalan tidak ada tuntunan ini memang ternyata tidak sepele nanti di dalam hisab ya Ustaz ya. Tidak sepele sebetulnya, kita malah melihat orang-orang yang berbuat yang tidak ada tuntunan itu malah aman-aman saja dia. Lalu nanti malah dia bisa tertolak dan tidak diterima Rasulullah. Apakah ada gradasi bid'ah ini Ustaz? Artinya yang
kita melihat ya kita ada orang minta ke kuburan, ada orang yang doa sambil menari, itu kan kita sedih kita ya. Walaupun kita tidaklah lebih baik dari mereka, tapi kita melihat ini. Kita bertanya, apakah ada gradasi dari bid'ah, Ustaz? Jazakallah khair, Ustaz. Apa maksud degradasi, Pak? Gradasi tingkatan yang sehat. Apakah ada tingkatan bid'ah? Oh, iya. Tingkatan. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa ashabihi, wa man wala, amma ba'd. Tentunya sebagaimana maksiat itu ada dosa kecil, dosa besar, maka bid'ah juga ada pembagian-pembagiannya. Ada bid'ah yang mufassiqah, ada yang mukaffirah. Ada bid'ah yang apabila mengerjakannya menyebabkan kepada kefasikan, ada yang bid'ah yang menyebabkan kepada kekafiran. Ya. Dan ada yang bid'ah yang dia haram tetapi tidak sampai kepada menyebabkan kepada kefasikan dan kekafiran. Gitu ya. Bahkan ada bid'ah yang di dalam masalah fikih. Jadi para ulama di dalam masalah cabang fikih mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini perbuatan bid'ah, ada yang mengatakan ini perbuatan tidak bid'ah. Maka itu tidak sampai kepada derajat fasik, tidak sampai kepada derajat mengeluarkan dari agama Islam. Nah, saya beri contoh satu-satu dulu deh. Dan contoh ini biasanya agak sulit untuk disebutkan karena banyak yang tersinggung nantinya. Tetapi tidak menyebutkan sebagai standar saja, standar. Jadi bid'ah yang mukaffirah, yang apabila dikerjakan itu bisa menyebabkan kepada kekufuran adalah bid'ah yang berkaitan dengan akidah. Seperti misalkan meyakini bahwa Al-Quran yang sekarang ini dipegang oleh kaum muslimin adalah Al-Quran yang kurang, tidak lengkap. Nah, itu bid'ah mukaffirah, yaitu bid'ah yang benar-benar mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Atau seperti meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW sebenarnya wahyu itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini bid'ah mukaffirah karena tidak mempercayai kenabian Nabi Muhammad dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian juga ada bid'ah yang mufassiqah, yaitu bid'ah yang apabila mengerjakannya itu menjerumuskan seseorang kepada dosa besar. Dosa besar, tidak sampai kepada kekufuran, tetapi dosa besar. Seperti misalkan bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan dosa besar. Nah, ini adapun bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan perkara cabang-cabang fikih, maka ada sebagian ulama yang membid'ahkannya, ada sebagian ulama yang tidak membid'ahkannya. Ini tidak masuk ke dalam perkara dosa besar ataupun perkara kekufuran, kefasikan atau kekufuran. Saya beri contoh misalkan berniat sebelum sholat, sholli fardal maghrib, dia bid'ah, tetapi tidak sampai kepada kekufuran. Ya, dia menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW, tetapi tidak sampai kepada kekufuran. Nah, itu. Nah, adapun yang udah tadi sebutkan, yaitu berdoa kepada orang yang sudah mati, agar orang yang sudah mati memberikan ketenangan hati, rezeki, anak, dan sesuatu yang tidak bisa dikabulkan kecuali oleh Allah, maka ini adalah bukan bid'ah, tetapi itu kesyirikan. Nah, itu kesyirikan. Nah, yang disebutkan juga misalkan di dalam berdoa sambil menari-nari dibarengi dengan musik,
dan nyanyian, terkumpul laki-laki dan perempuan, maka ini masuk ke dalam dosa besar, kefasikan. Nah, itu. Jadi bid'ah tidak satu tingkatan, tetapi dia bertingkat-tingkat sesuai dengan jenis juga maksiat seperti itu. Dan obat, saya masih ingat perkataan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, mengapa orang masih mengatakan ada bid'ah hasanah. Salah satu sebabnya adalah karena tidak tahu hakikat bid'ah yang sebenarnya apa. Yang kedua, tidak memahami bahaya perbuatan bid'ah. Nah, itu dia. Nah, di sini bagi kita harus membedakan apa itu bid'ah dengan apa itu kesyirikan, kekufuran. Nah, kembali lagi ke permasalahan tadi. Belajarlah yang sistematis. Ya, saya beri contoh saja. Saya sudah beberapa kali kita khatam beberapa matan yang sistematis. Sehingga mendidik kita agar dengan kajian-kajian online ya, seperti kawan-kawan dari ITB, kawan-kawan dari UI, kawan-kawan dari dan yang lain-lain gitu ya. Sehingga selesai pembicaraan, tidak kesana kemari. Dan perbedaannya dengan kajian tematik, dia hanya menebas yang tidak sesuai. Adapun menanam sehingga kokoh, nah itu dengan kajian yang sistematis, mempelajari sebuah kitab, sehingga pembendaharaan ilmu kita teratur dengan rapi. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Memang dalam kelompok komunitas sudah mengusulkan itu, tapi ini karena dari awal-awal baru pengenalan ya Ustaz. Jadi kita memang kita ambil tematik, tapi udah ada memang ada pembahasan tentang hadis arba'in, tentang kitab usul salasa. Nanti akan kita coba nanti akan rumuskan nanti Ustaz. Jazakallah khair usulnya. Ya, barakallah. Barakallah. Jazakallah khairan katsira Ustadz Ahmad atas jawaban-jawaban dan nasihatnya tadi yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita. Dan seiring tadi pertanyaan dari Dr. Masrul Syafri, spesialis penyakit dalam, spesialis jantung dan pembuluh darah, usai sudah ya, karena ini keterbatasan waktu, usai sudah sesi tanya jawab kita di acara Pergi Mengaji siang ini. Berikutnya sebelum saya menutup pengajian ini, saya berharap tadi jawaban-jawaban dari Ustadz Ahmad bisa dipahami, memuaskan dan sangat bermanfaat untuk para penanya sekalian. Dan izinkan saya sebelum menutup pengajian ini untuk membacakan simpulan-simpulan dari materi yang Ustadz Ahmad tadi sampaikan. Ada beberapa simpulan yang saya tarik. Simpulan pertama adalah bahwa bahasan tentang sungai Al-Kautsar dan Al-Haud ini adalah bahasan yang terkait tema akidah. Jadi ini sangat penting, yang mana secara harfiah kata Al-Kautsar sendiri ini dari wazan fa'ala. Fa'ala ini yang artinya nikmat atau kebaikan yang banyak. Sedangkan secara istilah ini kaitannya dengan dua pendapat yang berbeda. Ada pendapat yang menyatakan bahwa Al-Kautsar ini nama sungai dan sekaligus juga nama telaga. Dan pendapat yang lain dari Imam Ad-Dawudi mengatakan bahwa Al-Kautsar sendiri adalah nama sungai. Sedangkan telaganya sendiri namanya adalah, tidak ada namanya, hanya disebutkan Al-Haud. Kemudian telaga Al-Haud ini adalah telaga yang dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk umat Rasulullah SAW. Kemudian simpulan kedua, keistimewaan dari telaga ini atau Al-Haud ini antara lain lebarnya atau ya sama dengan panjangnya ya. Ini kalau kita melakukan pendekatan berdasarkan jarak tempuh, ini ada yang menyebutkan beberapa riwayat. Salah satunya seukuran jarak antara kota Aman dan kota Ailah. Ya, kota Aman di Yordania dan kota Ailah di Urdun tadi ya, disebutkan oleh Ustadz Ahmad, Urdun atau Yordan juga. Kemudian airnya lebih putih daripada susu, kemudian lebih manis daripada madu, lebih wangi daripada minyak kasturi, dan bersumber dari sungai Al-Kautsar di surga. Kemudian keistimewaan lain, jumlah abarik atau tekonya atau bejana atau gelasnya itu seperti jumlah bintang di langit.
Kemudian yang minum airnya walaupun seteguk tidak akan merasa haus setelahnya selamanya. Dan juga berdasarkan hadis riwayat Ahmad juga tidak dihitamkan wajahnya ya selamanya. Simpulan ketiga, tidak semua umat Rasulullah SAW berhasil minum air dari telaga atau al-haud tadi. Sebagian gagal karena diusir atau dijauhkan dari telaga tersebut akibat dosa-dosa besarnya di dunia, yaitu antara lain ya salah satunya adalah para pelaku bid'ah ya, terutama bid'ah akidah yang merupakan bid'ah mukaffirah tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Ahmad juga. Kemudian ada juga yang pelaku dosa besar yang tidak malu menampakkannya. Itu dua di antara yang tidak berhasil atau gagal untuk meminum air dari al-haud. Kemudian simpulan keempat, bahwa mengimani keberadaan sungai Al-Kautsar dan al-haud ini beserta mengimani ciri-cirinya dan hal-hal yang berkenaan dengannya, ini adalah bagian dari iman kepada hari akhir. Sehingga kita selaku atau sebagai umat Islam harus mengimani ini. Dan juga kita harus melakukan upaya-upaya supaya kita bisa meminum dari telaga atau al-haud Rasulullah SAW dengan beribadah, ya, berakidah yang lurus, yang berakidah sahihah, dan beribadah sesuai tuntunan Rasulullah, karena kita tahu bahwa syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas dan ittiba' sunnah. Demikian simpulan-simpulan yang bisa saya tarik dari materi Ustaz Ahmad Zainuddin siang ini. Dan dengan demikian usai sudah ya pengajian Pergi Mengaji kita siang hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan dan tausiah nasihat-nasihat dari Ustaz Ahmad yang kita dapatkan bermanfaat ya untuk kita semua. Dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, kemudian menjadi sarana bagi kita untuk meraih keberkahan dari Allah Ta'ala. Dan semoga perjumpaan kita tidak hanya terhenti di sini, tetapi juga sampai kelak nanti di surga Allah Ta'ala. Kami selaku tim pelaksana program Pergi Mengaji menyampaikan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak kepada Ustadzuna Ahmad Zainuddin Al-Barjari, license hafizahullah Ta'ala, beserta tim atas waktu yang sudah diluangkan ya untuk membagikan ilmu yang bermanfaat untuk kami. Dan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu peserta yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam kajian ini. Kami mohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang ada selama penyelenggaraan pengajian siang hari ini. Dan kemudian informasi penting lainnya adalah bahwa untuk rekaman video dari pengajian ini, insya Allah akan kami bagikan di media-media sosial, antara lain di kanal YouTube Kardiologi Unan Padang ya. Jadi kapital semua, Kardiologi Unan Padang, Unannya singkatan dari Universitas Andalas. Kemudian juga di akun Facebook dan akun Instagram Dokter Indonesia Bertauhid ya. Dokter Indonesia Bertauhid adalah media partner kami. Dan akhirnya saya tutup ya pengajian siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair Andi, luar biasa, cepat tanggap dan sudah menguasai forum kayaknya nih, ada biasa nih, mantap, luar biasa, sudah biasa memimpin acara kajian kayaknya. Jazakallah khair Andi, sama-sama semuanya. Nanti kita rapat lagi ya, cerita cari waktu ya. Ini kita fokus dulu, baca Al-Quran dulu penting ya. Ngejak khatam ya, oke siap. Jazakallah khair, ada Bobby semua, adik-adik kita semua. Ini kita yang penting kita niatkan ikhlas karena Allah semua. Oke, silakan bagi yang live silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.